Lighting on. Kamera standby. Audio standby. Operator standby. Oke, start in 3, 2, 1, action. Hi friends, this is Canala, catatan anak sekolah. Nah sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat tahun baru dan selamat Natal buat kita semua. Semoga di tahun ini kita bisa jadi lebih baik daripada tahun kemarin. Nah di tahun baru ini kita tim multimedia membawakan segmen baru nih yang namanya Canala, catatan anak sekolah, yang bakal ngebahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialamin para remaja, khususnya anak SMA. Kayak aku, kayak narasumber kita, kayak kalian yang nonton. Nah, untuk topik kali ini kita bakalan bahas tentang insecurities. Sebelum masuk ke pembahasannya nih, kita mau kenalan dulu kali ya, biar ngobrolnya itu enak gitu. Perkenalkan, aku Dinda, sebagai presenter yang bakalan nemenin kalian selama podcast hari ini. Nah terus di depan aku nih udah ada dua narasumber kita yang cantik-cantik banget dan keren-keren banget, yang bakalan sharing atau ngasih informasi seputar insecurities. Halo semuanya, kenalin nama aku Valen. Nah di sebelah Valen ini ada salah satu guru semak unsur guys. Bu, siapa namanya Bu biar pada kenal. Halo semuanya, nama saya Bu Agnes. Nah, Bu Agnes ini tuh menjabat sebagai guru konseling atau guru BK di Semak Unsur. Jadi bakalan informatif banget lah isinya podcast kali ini. Nah, langsung aja ya Bu, kita ke pembahasannya. Nah, setahu saya nih Bu, insecure itu merupakan perasaan gak nyaman seseorang sehingga orang itu merasa gak percaya diri sama dirinya sendiri. Nah, aku sekarang mau tanya ke Bu Agnes. Menurut Bu Agnes nih, dari sisi psikologis, insecure itu apa sih Bu? Iya, benar sekali. Secara sederhana, memang insecure itu merupakan perasaan yang nggak nyaman. Kita merasa nggak aman gitu ya. Nah, menurut Abraham Maslow, salah satu tokoh psikologi, dia menjelaskan bahwa insecure itu merupakan perasaan yang nggak aman. Jadi seakan-akan dunia itu kayak hutan yang mengancam dari dirinya. Dan di dalam hutan itu terdapat manusia-manusia yang berbahaya, yang egois gitu. Jadi benar-benar dia merasanya nggak aman. Dan menurut APA, American Psychology Association juga mengatakan kalau insecure itu merupakan perasaan yang nggak nyaman karena adanya kurang rasa percaya diri gitu. Jadi ketika rasa percaya diri itu terus-menerus dipikirkan, apalagi negatif, itu bisa membuat seseorang itu kepercayaan dirinya rendah sekali gitu. Jadi insecure secara garis besar itu rasa tidak percaya diri dari seseorang ya Bu. Betul. Nah sekarang aku mau tanya Bu, rasa tidak aman sama rasa ketidakpercayaan diri itu bisa muncul karena faktor apa aja ya Bu? Nah itu sebenarnya kalau saya melihat dari web catatan di psikologi, di mana salah satu tokoh psikolog klinis yaitu Melanie Greenberg, dia itu juga mengatakan bahwa ada 3 faktor orang itu merasa insecure gitu. Kayak misalkan yang pertama, dia merasa adanya pernah mengalami kegagalan atau penolakan dalam dirinya. Jadi ketika kita merasa gagal, kemudian kita ditolak oleh seseorang, itu pastinya akan mempengaruhi suasana hati kita, mempengaruhi perasaan kita, yang akhirnya kita jadi merasa sedih gitu kan. Dan itu bisa berpengaruh pada self esteem atau harga diri gitu.
Dan kegagalan ini berdampak pada kepercayaan diri yang rendah. Kemudian adanya perasaan dievaluasi oleh orang lain. Pernah nggak sih kita ngerasa kayak, aduh takut diomongin orang gitu, iya, akhirnya saya merasa, pernah sih itu. ya kan akhirnya merasa insecure gitu. Kemudian adanya dorongan perfeksionisme yang artinya kayak misalkan kita berekspektasi demikian, tapi ternyata kok di realita berbeda gitu. Akhirnya kita merasa kecewa sama Berarti diri kita kita sendiri. jatuh karena ekspektasi diri sendiri ya, Bu? Betul. Nah, kan karena banyak nih remaja yang nggak tahu cara ngatasin insecure itu sendiri, jadinya mereka mungkin memilih jalan pintas, misalnya bunuh diri, kayak kebanyakan kasus belakangan ini ya, Bu. Nah, menurut tanggapan Ibu tentang kasus-kasus bunuh diri karena insecurities itu gimana sih, Bu? Kalau saya sih sebenarnya sangat disayangkan ya, karena sebenarnya insecure itu kan adalah perasaan, kayak kita merasa gitu, itu hanya perasaanmu saja, tapi kenapa kamu memilih untuk bunuh diri? Sangat disayangkan sekali gitu, karena seperti yang kita tahu bahwa yang bisa mengambil nyawa kita itu hanya Tuhan. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kita kan nggak berhak untuk Menentang Tuhan gitu ya, bener. Jadi kayak lumayan sangat disayangkan. Cuman banyak orang yang merasa kayak, alah orang itu ngomong doang gampang, tapi ngelakuinnya susah. Iya, betul. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang kayak, alah kamu kayak gitu aja kok masa mau bunuh diri gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita juga perlu, makanya saya juga sering bilang ke teman-teman ketika ada masalah, ketika ada problem, teman-teman harus sharing ke orang yang dipercaya, cerita gitu. Kalau misalkan nggak bisa cerita ke orang tua atau keluarga, kita punya guru di sekolah, kita punya teman dekat yang bisa kita ajak sharing. Seringkali orang itu ngertinya kayak, oh dia sharing berarti dia butuh solusi, padahal belum tentu. Padahal orang itu bisa jadi karena memang kesepian, karena mereka butuh didengarkan, makanya mereka cerita gitu. Oke, tadi kata Bu Agnes kan orang-orang tuh kebanyakan bilang kalau ngomong doang gampang ya, Bu, kan belum ngerasain. Nah, aku penasaran banget nih gimana cara kita menghadapi orang-orang yang sedang insecure atau ngerasa tidak aman gitu di lingkungannya. Maksudnya menghadapi Ya, atau menghadapi kita yang insecure? menghadapi orang yang sedang insecure itu, Bu. Karena banyak banyak orang yang salah langkah gitu, Bu, sehingga korban insecure ini tadi itu makin parah kondisinya. Artinya kita melihat teman kita gitu ya misalnya. Iya, Teman kita mengalami insecure ya. Iya. Kalau kita sih sebagai teman, tentunya yang pertama kita pasti akan bertanya, kamu kenapa gitu kan. Kayak orang kan kalau punya problem pasti berubah nggak sih, kayak misalkan jadi Iya. lebih murung atau lagi Lebih- kelihatan sedih lebih gitu sensi misalnya. gitu ya biasanya, Nah, Bu. biasanya kita tanya, kamu kenapa gitu. Ada masalah nggak? Tapi terkadang nggak semua orang mau cerita gitu. Ya, yang bisa kita lakukan adalah mengajak teman kita ini untuk melakukan kegiatan yang positif, yang lebih bermanfaat gitu. Misalnya kita berdua suka baca buku, ya kita baca buku bareng. Lama-kelamaan ketika teman kita merasa nyaman, dia akan mulai cerita. Biasanya gitu sih, mulai terbuka kayak, aku ngerasa kayak gini nih, menurutmu gimana? Jadi kita buat teman kita nyaman dulu, baru kalau misalkan ada momen pas untuk dia cerita, saya yakin pasti akan cerita. Berarti seseorang itu bakal terbuka kalau dia sudah nyaman sama lingkungan di sekitarnya ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke Valen nih. Aku mau tanya, dari penjelasannya Bu Agnes itu tadi, kamu pernah nggak sih ngerasa insecure sama lingkungan di sekitar kamu, atau ngerasa nggak aman sama teman-teman yang kamu punya? Kalau ditanya pernah ngerasa insecure apa enggak, pastinya pernah ya. Apalagi aku nih seorang remaja dan cewek. Karena kita tahu pasti kebanyakan orang insecure tuh cewek ya. Apalagi di fase-fase remaja tuh benar-benar yang kayak insecure banget. Nah itu tuh karena kayak mungkin aku sendiri tuh biasanya ngeliat temen yang kayak lebih cantik, lebih pinter, dan aku ngerasa kayak rendah diri gitu loh. Jadinya kayak insecure-nya tuh benar-benar ya insecure banget. Jadinya tuh kayak mau apa ya, kayak selalu comparing myself with others tuh kayak benar-benar bikin sedih sih. Apalagi kayak kita selalu ngelihat teman-teman tuh kayak punya bakat lebih, terus kita enggak, kayak gitu sih. Kalau insecure yang aku tangkep ya sejauh ini kayak gitu.
Berarti dari cerita kamu nih, kamu lebih insecure ke fisik atau bakat yang teman-teman kamu punya? Nah, kalau untuk itu sebenarnya kalau aku sendiri bisa dua-duanya sih, karena emang susah sih kalau misalnya ngelihat apa ya, kayak membangun rasa kepercayaan diri itu bukan suatu hal yang mudah kalau menurutku ya. Jadinya dua-duanya itu buat aku insecure gitu. Oke. Terus aku pengen tahu banget gimana cara kamu, mungkin kamu misalnya lagi insecure banget nih, kamu ngatasinnya gimana sih biar mungkin nggak terlalu insecure atau mungkin sampai nangis gitu kan? Cara yang aku biasanya terapin di aku itu selalu berpikiran positif. Jadi kayak gak apa-apa kok kalau misalnya mau percaya diri yang kayak cantik banget nih aku kayak gitu tuh nggak apa-apa. Terus juga paling penting itu punya teman-teman yang suportif. Jadi kayak kalau misalnya pilih pergaulan itu di sekolah apalagi di SMA itu tuh jangan salah pilih. Jadi kayak misalnya cari teman tuh yang bisa ngajak kamu buat menjadi orang yang lebih baik, bukan malah buat kamu tuh jadi lebih buruk. Jadi teman-temanku tuh kebetulan di SMA ini baik-baik, jadinya mereka ngebantu aku buat selalu percaya sama diriku bahwa aku tuh bisa lebih dari ini gitu. Tuh guys, kata Valen, kalau cari pergaulan itu dipilah-pilah. Jadi nggak semua orang itu bisa deket sama kita, biar kita sendiri juga nggak rugi gitu ya. Nah, Bu Agnes, aku mau tanya lagi nih Bu, dari cerita-ceritanya Valen nih mungkin kebanyakan anak-anak sekolah lain, anak-anak unsur juga bahkan mengalami hal yang sama. Nah, menurut Ibu solusi yang tepat itu bagaimana Bu untuk mengatasi rasa insecure tersebut? Jadi kalau yang dari ceritanya Valen lebih ke ini ya, insecure soal penampilan, kemudian Soal kemampuan gitu ya kemampuan, mungkin ya. ya. Ya memang banyak anak-anak remaja, terutama perempuan itu dia kan ibaratnya kayak mencari jati dirinya dia, berusaha tampil cantik, tampil cakep. Sebenarnya baik cowok maupun cewek itu juga ada perasaan untuk memperbaiki penampilan. Itu pasti ada. Makanya kan ada skincare cowok, ada skincare cewek. Iya. Cuman memang lebih sering itu dan lebih paling banyak itu cewek memperbaiki dirinya gitu. Makanya banyak juga yang udah maksudnya masih remaja tapi udah pakai make up sana sini gitu kan. Sebenarnya itu hal yang wajar. Kemudian soal apa tadi, pencapaian pengetahuan ya, kemampuan itu juga karena kan mungkin teman-teman masih di lingkungan sekolah ya, jadi merasa kayak kok temanku kayak lebih pinter ya daripada aku gitu, aku kok ngerasa nilaiku gini-gini aja gitu. Nah justru itu bisa kamu jadikan sebagai motivasimu ke depan, kayak temanku aja bisa loh dapat nilai segini, masa aku nggak bisa. Nah jadi jangan jadikan kayak kegagalanmu atau kekuranganmu itu sebagai apa ya, sesuatu yang menghantuimu. Justru jadikan itu sebagai pembelajaran, pengalaman buat kamu supaya kamu bisa lebih baik lagi gitu. Kemudian mungkin yang Valen katakan tadi ini ya, lebih ke mencari teman-teman yang suportif, itu sudah benar, karena saya yakin ketika kamu mendapatkan lingkungan yang mereka suportif, mereka dekat dengan kamu, saya yakin mereka nggak akan merendahkan kamu gitu. Pasti justru akan semakin kayak mendorong kamu lebih baik lagi, kayak udah kamu jangan insecure lagi, atau maksudnya saling support gitu kan. Kemudian ketika mungkin kita mengalami insecure tiba-tiba, jangan justru kita berpikiran negatif, jangan kayak semakin kok aku jelek sih, kok aku tambah lama tambah misalkan sorry hitam gitu ya, kapan sih aku glowingnya gitu misalkan. Jangan jadikan kata-kata negatif terus, karena semakin kita ngomongin itu ya semakin kita akan merasa insecure, semakin kecewa sama diri kita sendiri gitu. Tapi perkatakanlah kata-kata positif gitu, kayak misalkan aku cakep kok gitu, aku dengan kayak gini aja aku udah bahagia gitu misalnya. Kemudian yang terakhir mungkin lebih ke ini ya, mencari kegiatan positif gitu, karena semakin kita mikir, semakin kita nggak ngapa-ngapain, otomatis kan kepikiran, teralihkan gitu ya. Maksudnya kita bisa mengalihkan pikiran buruk kita ke hal yang positif gitu. Misalkan melakukan hobi kita, misalkan kita hobi menggambar, ya di copingnya dengan menggambar, mungkin itu sih. Oke. Ini aku mau sharing bentar ya guys. Nah aku tuh juga pernah ngalamin rasa insecure banget ketika waktu masuk SMA ini Bu. Nah ketika aku pengen keluar dari zona nyamanku nih, aku udah mulai percaya diri lagi. Nah tiba-tiba ada mungkin beberapa pihak yang ngejatuhin aku gitu Bu, kayak
bilang kayak mungkin oh anak ini ngesok banget, anak ini mungkin apa ya, pick me dan lain sebagainya. Nah dari situ, dari perkataan orang tersebut, saya tuh ngerasa down lagi Bu, jadi ngerasa insecure lagi. Nah saya mau tanya ke Bu Agnes, gimana sih Bu cara kita menanggapi tanggapan orang yang buruk-buruk tentang kita gitu Bu, ketika kita mencoba keluar dari zona nyaman kita? Sebenarnya ketika kita melakukan hal yang baik menurut kita dan itu positif, asal nggak merugikan orang ya, pastinya betul. Itu kita nggak perlu dengerin omongan orang gitu. Yang bisa kita lakukan ya adalah membuktikan kepada orang itu bahwa kita pasti bisa gitu. Jadi jangan kayak misalkan apaan sih ini orang gitu kan, misalkan justru membuat kita down. Jangan jadikan itu semakin kamu kayak kok orang-orang malah responnya buruk sih sama aku gitu. Tapi justru buktikan kepada mereka bahwa kamu bisa gitu. Oke. Nah guys, udah sekian mungkin ya tanya-tanya kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau ketika kita ngerasa tidak aman, terus tidak percaya diri sama diri kita tuh bisa banget kok cerita sama teman-teman kita atau mungkin sama orang tua kita. Tapi kalau misal kalian emang nggak deket sama orang tua atau mungkin belum punya temen yang benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik, sekolah itu pasti punya guru konselingnya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa juga kok cerita ke guru BK kita yang ada di sekolah. Nah kalau misal kalian sudah berani mencoba untuk keluar dari zona nyaman, itu menurut aku kalian keren banget, karena nggak semua orang ya Bu bisa melakukan hal itu. Jadi ya pesan dari aku, pintar-pintar milih lingkungan pergaulan, sekolah, dan apa ya, kayak lebih bisa mengontrol emosi diri sendiri gitu ya Bu. Ya, sekian dari kita guys, semoga materi yang kita sampaikan hari ini tuh bisa bermanfaat buat kalian dan mungkin bisa menjadi solusi dari permasalahan kalian saat ini. Dadah semuanya. Bye. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah.